Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kasih, seluruh pemirsa. Opung, kakek, nenek, mbah, sopuk, sobok, kakek, pakpu, bapak tua, bapak muda, inang tua, inang muda, amang boru, nam boru, tulang, nan tulang, laito, abang akang, adik-adik, semua penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Senang bertemu dengan Anda. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Selamat pagi. Semoga urapan Allah, urapan Roh Kudus menyertai kita semuanya untuk melakukan aktivitas kita di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Allah yang terdapat di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 8. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan tema kasih karunia Allah yang berlimpah. Kasih karunia Allah yang berlimpah. Apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah ialah kasih Allah yang bekerja dalam hati manusia. Jadi saya ini ada karena kasih karunia. Kalau bukan kasih karunia, saya tidak bisa ngomong kepada Anda. Kalau bukan kasih karunia, maka saya tidak bisa bertobat. Kalau bukan kasih karunia, saya akan hidup dalam dosa dan kejahatan. Kalau bukan kasih karunia, maka sesungguhnya saya sudah di alam baka. Ya, jadi karena kita mendapat kasih karunia yang berlimpah itu, dan karena kasih karunia itulah kita mendapatkan berkat surgawi. Jadi bisa Anda bayangkan, yang pertama, kasih Allah yang berlimpah-limpah itu diberikannya agar kita mendapatkan berkat surgawi. Kalau kita memiliki berkat surgawi, maka saya yakin dan percaya kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut dalam menghadapi situasi kondisi yang sangat-sangat mengerikan sekarang ini. Ya, dengan teror dunia, teror tante corona, tante delta, tante Inggris, tante apa lagi Afrika itu jenis-jenis corona 19 itu ya. Aduh, si tante ini juga jahat sekali. Ya, jadi tapi bagi orang-orang yang percaya, dikatakan oleh firman Allah bahwa oleh karena kasih karunia kita mendapat berkat surgawi. Dan bermacam-macam berkat surgawi bisa kita terima. Kekuatan surgawi, kuasa surgawi, kemuliaan surgawi. Selama kita masih menikmati di dalam dunia ini, kita bisa mendapatkan kekuatan surgawi itu yang disebut oleh Tuhan dengan berkat-berkatnya. Itu sebabnya kenapa Israel harus diberkati dengan berkat surgawi. Kenapa Israel oleh imam-imamnya diberkati dengan berkat surgawi. Karena kalau bukan dengan berkat surgawi itu, maka kita akan senantiasa ditaklukkan oleh kuasa setan. Itu sebabnya kita hidup bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena berkat surgawi itu, berkat Yesus itu yang senantiasa
mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena kasih karunia yang berlimpah itulah kita dikuduskan dan tak bercacat celah, sesuai dengan ayat yang keempat tadi. Jadi, saya mau katakan kita ini adalah orang-orang berdosa, ya. Kita adalah orang yang nature-nya dosa. Kita dilahirkan oleh karena Adam, ya. Adam yang pertama, ya. Adam yang pertama itu diciptakan oleh Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi dalam Kejadian 5 ayat 3 kita dikatakan adalah anak-anak Adam yang pertama. Jadi oleh karena anak Adam yang pertama kita dikandung oleh nature dosa, maka tabiat kita, pembawaan kita, keinginan kita adalah keinginan-keinginan dosa. Tapi syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus, yang oleh darahnya kita dikuduskan, dikuduskan supaya apa? Kita tidak bercacat celah di hadapan Bapa. Kalau bukan karena darah Yesus yang mengalir dalam diri kita, maka kita akan senantiasa najis di hadapan Allah. Karena kasih karunia Allah yang berlimpah di hati kita itulah Allah membenarkan kita. Dia tidak melihat karena engkau hebat, karena engkau mancung, karena engkau cantik, karena engkau kaya, karena engkau miskin, karena engkau penguasa, karena engkau pejabat. Dia tidak lihat itu. Tapi dia lihat darah anaknya yang engkau akui sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Seperti yang kemarin saya katakan, bahwa itulah yang membuat Allah memperhatikan engkau dan dikuduskan oleh Dia, Yesus Kristus itu. Lalu yang ketiga kata firman Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Aduh, haleluya. Kalau dalam 1 Yohanes Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Tadi berkat surga sudah kita raih, dikuduskannya kita supaya tidak bercacat celah. Sekarang yang ketiga dijadikannya kita anak-anak Allah. Jadi kalau anak presiden saja itu sudah hebatnya luar biasa. Apalagi presiden yang masih aktif. Wah, itu ada pengawalnya secara khusus, ya. Dan kalau kita itu mereka berjalan, mereka kemana saja dikawal selalu oleh Pampres, ya, pasukan pengaman presiden, ya. Itu semua anaknya, keluarganya, semualah dijaga, dilindungi oleh pasukan elit ini yang khusus memang terlatih, yang rela menyerahkan nyawanya bagi mereka bagi presiden dan keluarganya. Nah, yang mau saya katakan adalah kalau menjadi anak presiden aja sudah bangganya luar biasa, apalagi menjadi anak Allah, raja di atas segala raja itu. Dan kita bukan hanya sekedar anak, tetapi diberinya kuasa untuk menaklukkan setan-setan karena Yesus sudah menaklukkan setan itu. Jadi banggalah. Banggalah. Itu sebabnya kasih karunia Allah yang berlimpah itu jangan kita salah gunakan. Supaya betul-betul kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, melalui hidup kita. Banggalah. Aduh, saya mau katakan gimana ya. Kasih karunia yang oleh karena kasih karunia itu saya hidup, saya bernapas, saya bisa melakukan apa saja. Kalau bukan kasih karunia, sudah kalau Tuhan katakan begini, Simon sudah berhenti saja. Maka saya berhenti sudah. Berhenti Simon bernapas, berhenti sudah bernapas. Tetapi kasih karunia itu masih diberikan bagi kita. Mari kita hargai, mari kita alirkan kuasanya bagi masyarakat, bagi hidup kita. Jadi kuasa itu bukan disalahgunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang terakhir, ini karena kita akan menjadi dua seri dari nanti pagi dan sore, ya. Karena kita perlu banyak berbicara soal kasih karunia, walaupun tidak bisa panjang-panjang, tetapi saya mau katakan kita berbicara di dalam 8 poin. Kita menerima pengampunan dosa. Jadi di dalam Yesus kita
kita menerima pengampunan dosa dan disucikan oleh darahnya. Jadi kita tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan Allah, menerima berkat surgawi, kalau kekudusan Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Berkat surgawi itu hanya kita peroleh ketika kita betul-betul mendapat pengampunan dosa. Pengampunan dosa inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui darahnya. Kita diampuni. Saya orang berdosa, tentu kita pernah merasakan bagaimana ketika kita menjadi orang berdosa, ketika kita menerima kasih karunia-Nya, kita begitu plong dosa-dosa kita merasa tidak ada. Karena apa? Kita merasa ketika kita mengakui dosa-dosa kita dan Dia mengampuni, Dia datang melawat kita dan memberikan kesegaran yang begitu luar biasa yang tidak terlukiskan, dan kita tidak akan siap menggantikan dengan apapun pada waktu kita menikmati pelepasan yang dari Tuhan itu. Itulah sebabnya penebusan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus, dan olehnya kasih karunia yang berlimpah itu jangan Anda permainkan. Ada banyak orang mempermainkan kasih karunia Allah itu. Kan kasih karunia Allah berlimpah-limpah dalam hidup kita. Ya bisa dong bebas ini dan itu, melakukan apa yang tidak berkenan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tidak. Bukan karena kasih karunia Allah itu berlimpah-limpah maka kita bebas berbuat dosa, kata Paulus. Tetapi oleh karena kasih berlimpah-limpah itu pula lah hati kita seharusnya lebih berserah kepada Dia, supaya nyatalah bahwa kita meresponi kasih karunia yang berlimpah-limpah ini. Nanti ada hubungan kasih karunia Allah ini dengan pertobatan dalam kehidupan kita yang membawa kepada iman kita yang sesungguhnya, dan membawa kehidupan yang memiliki hubungan persekutuan, pertalian dengan Allah yang diakibatkan oleh kasih karunia ini, mengakibatkan kita betul-betul mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Luar biasa kasih karunia Allah ini. Dan itulah sebabnya tinggallah tetap dalam kasih karunia ini. Itu kasih karunia Allah yang berlimpah ini. Jangan keluar. Kalau engkau keluar maka engkau akan kehilangan berkat surga. Kalau engkau keluar maka kekudusan dan kekudusan Allah akan hilang daripadamu, dan hakmu menjadi anak Allah pun terhilang, dan pengampunan dosa pun akan terhilang daripadamu. Tetaplah tinggal dalam kasih karunia yang berlimpah itu, supaya engkau bisa melihat karya Allah, mujizat Allah, kebaikan Allah, belas kasihan Allah yang terus-menerus bekerja di dalam dan melalui kehidupanmu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang kami nikmati dalam kehidupan ini. Kami sadar Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu lah yang membuat kami bisa hidup damai, mengalami sukacita, mengalami pengampunan, mengalami berkat surgawi, mengalami kehidupan yang layak menjadi anak-anak Allah. Terima kasih buat semuanya. Kuasa yang mengalir dari surgawi dalam kehidupan kami untuk menolong orang-orang yang lemah imannya Bapa di surga, mendoakan orang-orang, dan kuasa mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat presiden kami dan wakil presiden, para menteri, pejabat, dan para gubernur, wali kota, dan bupati, dan juga Tuhan Yesus, para Tuhan Yesus, camat, lurah, RT, RW, para pejabat, eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati aras gereja, aras nasional juga Tuhan memberkati. Gereja GP juga Tuhan berkati. Di mana saja sahabat-sahabat kami melayani Tuhan, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan agar kasih karunia-Mu turun atas mereka yang mengalami kehidupan dalam kekurangan di masa situasi PPKM darurat ini. Bapa di surga, kami menyerahkan mereka semua, dan pemerintah juga supaya tanggap dan cepat untuk mengucurkan apa yang menjadi bagian mereka dalam situasi yang sulit ini Bapa di surga, sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan
setidak-tidaknya mereka dapat bertahan hidup dalam situasi yang sulit ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, diberkatilah juga para pengusaha, diberkati mereka apapun pekerjaan mereka, Tuhan tolong. Dalam situasi yang seperti ini kami tahu apa namanya kesulitan, apa namanya masalah. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan kasih karunia memampukan kami untuk terus bertahan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan malam ini Tuhan kami mau berdoa bagi mereka-mereka yang sakit, Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan tolong mereka. Dan kalau Anda sakit COVID, apapun sakit penyakit Anda, bagi yang penyakit lain-lain, kami mau berkatakan, taruh di tempat yang sakit, yang COVID, tumpangkan tangan atas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami yakin dan kami percaya-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa surgawi itu akan menjamah mereka, akan menolong mereka, yang mengalir dari tata kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Sungguh, hamba percaya Engkau lebih mengasihi mereka, lebih memperdulikan mereka. Hamba hanya bisa berdoa, merasa prihatin atas kehidupan mereka. Dan hamba berdoa agar Engkau menyatakan kebaikan-Mu. Mari Bapa, bagi mereka yang menumpangkan tangan atas kepala mereka yang saat ini mereka sakit COVID, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah menolong mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau nyatakan kekuasaan kemuliaan-Mu Tuhan, angkat segala sakit penyakit mereka, semuanya COVID itu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ulurkan kuasa-Mu, ulurkan kuasa-Mu, ulurkan kuasa-Mu, dan jamah mereka, angkat sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, jangan ada lagi teriakan tangisan oleh karena roh maut yang mendatangi mereka-mereka yang sakit COVID ini. Tuhan, datanglah kepada mereka, sembuhkanlah saat ini juga Bapa di surga, tolong mereka. Kami akan terus memohon belas kasihan Allah. Kami akan terus memohon perhatian Allah. Kami akan terus memohon kepadamu Tuhan, agar Engkau menyatakan kemurahan hati-Mu bagi mereka dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ulurkan juga tangan-Mu bagi mereka yang sakit Tuhan. Baik mereka yang ada di ruang ICU, baik mereka yang ada di kamar-kamar, di rumah, dimanapun, yang kena guna-guna, kemasukan roh jahat, dan lain sebagainya Tuhan. Apapun sakit mereka Tuhan, kami tahu dalam firman-Mu bahwa Engkau sangat peduli terhadap mereka yang sakit, sangat mau menyembuhkan mereka. Bahkan ketika orang-orang mendengar tentang nama-Mu, mereka hanya mau meletakkan mereka di jalan-jalan, di desa, di kota, dimanapun. Ketika mereka mengetahui Engkau akan lewat, Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah terbatas. Jarak, ruang, dan waktu tidak bisa membatasi-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa, dari Sabang sampai Merauke Engkau tahu semuanya. Jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka Bapa, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Percayalah, Tuhan mau Engkau sembuh. Percaya, Tuhan mau, Tuhan mau, Tuhan mau, Tuhan mau Engkau sembuh. Dan oleh bilur-bilur-Mu Engkau telah sembuh. Oleh bilur Yesus Engkau telah sembuh. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu atas mereka, belas kasihan-Mu atas mereka. Terima kasih Allahku, terima kasih, terima kasih. Kami hanya bisa berdoa menyampaikan ini kepadamu Tuhan, menyampaikan permohonan kami kepadamu. Jangan Engkau nyatakan hal-hal yang buruk Tuhan, tapi nyatakan kebaikan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Bagi Anda yang mengalami masalah, Yesus juga mau menolong Anda. Jangan pakai jalan pintas, pakai cara Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Bapa, lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu, yang membutuhkan uluran tanganmu dan kuasamu Tuhan. Banyak kali kami melihat orang-orang melakukan jalan pintas di masa kini Tuhan, oleh karena sulitnya hidup ini. Oh Tuhan, sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka. Baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Urapi mereka Tuhan, agar mereka dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang jelas Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan pasti menolong mereka. Dan itulah sebabnya Tuhan, ulurkan tanganmu, jamah mereka, kuatkan mereka. Kalau engkau mau melakukan mujizatmu, silakan Tuhan, silakan. Kalau engkau sedang melatih, sertai mereka sebagaimana firman-Mu. Aku menyertai mereka dalam kesusahan mereka Tuhan, sehingga kemuliaan diberikan kepadamu. Sehingga tidak ada yang putus asa, berkata aku sudah berdoa, tetapi Tuhan tidak menjawab. Bapa, kami tahu Tuhan tidak pernah tidak menjawab ketika kami memiliki hubungan yang baik denganmu. Oh haleluya, ketika kami punya relationship yang baik denganmu, komunikasi yang baik denganmu, ketika kami mengenal keperkasaanmu dan kuasamu. Banyak kali kami tidak terjawab doa kami karena kejahatan dan dosa kami yang mungkin kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampunilah Tuhan. Terima kasih. Tolong mereka, belas kasihan-Mu. Terima kasih, dan kami juga berdoa Bapa di surga bagi mereka-mereka Tuhan yang mau mengalami transformasi Tuhan. Tuhan, tolong mereka juga. Kalau engkau orangnya yang mau menerima transformasi, taruh tanganmu di dada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu firman-Mu Tuhan, bahwa engkau mencari orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Ulurkan tanganmu, masuk dalam hati mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Transformasi hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berguna. Pakai hidup mereka sebagaimana Tuhan, engkau memakai Saulus menjadi Paulus yang berarti di hadapanmu, dan engkau memakai sebagai alat yang muliakan engkau Tuhan. Pakai juga mereka di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membebaskan mereka dari segala ikatan dosa mereka. Engkau telah hadir dalam hidup mereka, memberikan arah dan sukacita, kekuatan yang daripada Allah, sehingga mereka tetap mengalami kemenangan dari kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari taruh tanganmu di dada, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa dalam hidupku. Terima kasih Bapa, saat ini saya yakin memperoleh hidup surgawi itu dan menjadi warga negara-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya.
Terima kasih bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Kami ucapkan selamat. Dan setelah menghadapi ibadah live streaming atau offline atau yang disampaikan dalam itu, saya menyampaikan firman Allah dua kali dalam satu hari, supaya iman kita, dengan harapan iman kita tetap kuat di dalam Dia. Dan apabila nanti waktu normal, Anda dapat mendatangi gereja yang terdekat ke kediaman Anda. Tuhan Yesus memberkati bagi Anda yang sudah ditolong, dipelihara, dikuatkan, dan mengalami transformasi Tuhan. Mari saksikan kepada yang lain, dan kalau tidak keberatan, mari juga menyaksikannya di dalam kolom komentar atau kepada WhatsApp saya. Tuhan Yesus memberkati. Dan pagi ini apabila kita mau beraktivitas, mari sadarlah bahwa kita senantiasa disertai Tuhan, sehingga pikiran kita, perkataan kita, lalu perbuatan kita, tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang mencerminkan kasih karunia Tuhan itu, yang sudah berlimpah-limpah kita nikmati, supaya namanya dimuliakan. Dan kalau kita mau beraktivitas, mari pakai prokes 5M itu ya, sehingga kita betul-betul menjalankannya. Pakai masker, kalau keluar jauh pakai double ya, lalu kemudian cuci tangan, lalu menjaga jarak ya satu dengan yang lain, karena kita nggak tahu virus ini, karena si Tante ini suka lompat-lompat ya. Jadi ya, terus kemudian menjauhi kerumunan ya, jangan justru mendatangi ya. Itu sebabnya kenapa pemerintah mengadakan saat ini untuk sementara waktu ya, tidak bagi umat Kristen, umat siapapun, untuk menjauhi kerumunan ya, karena disitulah seringnya terjadi penyakit yang cepat untuk bertambah-tambah. Lalu kemudian yang terakhir, kelima, mobilitas kita kurangi mobilitas Anda. Dan yang terakhir mau saya katakan, yang keenam yang perlu saya tambahkan, berdoalah senantiasa supaya perlindungan, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita dinyatakan, sehingga kita tetap kuat sehat dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati, dan Salam Indonesia, salam Nusantara. Dan saya berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah itu. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kamu doakan dan percayalah bahwa kamu sudah menerima, maka hal itu akan diberikan akan diberikan. Percaya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Urapan Roh Kudus, semangat Roh Kudus menyertai kita dalam aktivitas. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Yesus dimuliakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rete. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus memberkati.